Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 2141108. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai pemasaran hubungan dengan menggunakan platform digital. Yang pertama ada tantangan keterlibatan pelanggan. Tantangan dari keterlibatan pelanggan adalah isu-isu atau hambatan yang dapat mempengaruhi kemampuan sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk menjalin interaksi yang kuat dan positif dengan pelanggan mereka, di mana keterlibatan pelanggan adalah salah satu faktor utama keberhasilan dari pemasaran suatu produk. Keterlibatan pelanggan akan memberikan sebuah evaluasi atau kesan mengenai bagaimana mereka telah berbelanja pada platform digital tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang terkait dengan keterlibatan pelanggan. Yang pertama ada homogen. Di dalam bisnis besar ataupun rantai toko, keterlibatan pelanggan mungkin sulit karena tantangan untuk memberikan pengalaman yang personal dalam skala besar. Yang kedua, ada keterlibatan pelanggan seluler. Meskipun ada potensi besar dalam interaksi dengan pelanggan melalui aplikasi seluler, tantangan termasuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik ataupun tidak, menjaga privasi data pelanggan, dan mengoptimalkan pengalaman seluler juga termasuk tantangan yang besar bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, ada kualitas layanan pelanggan, di mana menyediakan layanan pelanggan yang responsif, efisien, serta informatif merupakan tantangan yang dapat mempengaruhi keterlibatan pelanggan. Karena mereka terkadang ingin mendapatkan jawaban dan solusi dengan cepat dan efisien. Keempat, ada kepuasan pelanggan. Memastikan bahwa pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan kita merupakan aspek penting dalam keterlibatan pelanggan. Mengevaluasi dan memahami tingkat kepuasan pelanggan adalah tantangan tersendiri bagi kita sebagai produsen. Kemudian yang kelima ada perubahan teknologi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dan cepat saat ini dapat mempengaruhi keterlibatan pelanggan. Tantangan mencakup pembaruan dan menggunakan teknologi yang baru dengan secara efektif membuat pelanggan terkadang masih bingung untuk bagaimana cara menggunakan platform tersebut. Kemudian kita sebagai produsen hendaknya kita memberikan tutorial sebagai arahan kepada pelanggan ataupun memberikan customer service secara cepat kepada pelanggan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan harus berfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan serta preferensi pelanggan, berinvestasi dalam teknologi yang mendukung interaksi pelanggan, serta terus-terusan mengevaluasi dan meningkatkan strategi keterlibatan pelanggan mereka. Keterlibatan pelanggan yang kuat dapat memberikan keuntungan yang kompetitif dan mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Pada platform digital sendiri, perusahaan harus memiliki strategi yang komprehensif termasuk penggunaan alat analitik, fokus pada pengalaman pengguna, komunikasi yang efektif, dan penanganan responsif terhadap masalah serta pertanyaan dari pelanggan. Ini membutuhkan komitmen untuk menjaga tingkat keterlibatan yang tinggi dan relevan dalam ekosistem digital yang terus berubah. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen siklus hidup pelanggan atau Customer Lifestyle Management. Adalah sebuah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami, mengelola, dan memaksimalkan interaksi dengan pelanggan mereka sepanjang perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir. Di mana hal ini akan membantu perusahaan untuk memahami dan juga merespon kebutuhan pelanggan seiring berjalannya waktu dan akan membangun hubungan yang berkelanjutan. Manajemen siklus hidup pelanggan umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pertimbangan atau awareness, di mana konsumen mungkin sudah mulai menyadari bahwa produk yang kita miliki juga penting untuk mereka miliki atau penting untuk mereka beli. Mereka bisa saja melihat produk kita dari platform digital ataupun media sosial yang telah kita gunakan. Sementara, perusahaan harus membangun kesadaran merek dan menciptakan manfaat dan memiliki kesan yang tersendiri kepada mereka calon konsumen kita. Yang kedua, ada penilaian, di mana konsumen akan mulai menilai apakah produk yang kita tawarkan dengan manfaat yang kita berikan, serta harga yang tertera sesuai dengan produk yang akan mereka beli ataupun tidak. Yang ketiga ada keputusan, di mana pelanggan potensial akan membuat keputusan untuk membeli suatu produk ataupun tidak. Mereka akan mengevaluasi kembali produk kita, apakah layak untuk dibeli atau harus mencari di toko lain. Kemudian yang keempat ada pemakaian,
Setelah keputusan pembelian, mereka akan memakai produk tersebut. Mereka akan memakai kemudian menilai kembali apakah produk tersebut layak untuk dibeli lagi ataupun tidak. Konsumen biasanya akan mengetahui hal tersebut setelah beberapa kali pemakaian. Yang kelima ada umpan balik atau feedback. Umpan balik dari pelanggan adalah bagian penting dalam manajemen siklus hidup pelanggan. Ini membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan serta kepuasan dan juga untuk melakukan perbaikan di masa depan nanti. Manajemen siklus hidup pelanggan membantu perusahaan untuk memahami bagaimana pelanggan berinteraksi dengan bisnis mereka dari awal hingga akhir. Sehingga mereka dapat merancang strategi pemasaran, penjualan, serta layanan yang sesuai dengan setiap perjalanan dari pelanggan. Ini membantu menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara produsen dengan konsumen, serta meningkatkan retensi dari pelanggan. Di dalam era digital, pelanggan dapat memiliki berbagai titik kontak dengan bisnis melalui platform online seperti situs web, media sosial, email, aplikasi seluler, serta lainnya. Manajemen siklus hidup pelanggan dalam menggunakan platform digital adalah penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dalam lingkungan digital yang terus berubah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.